Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kita beribadah, menunaikan saum Ramadan, menunaikan salat tarawih serta ibadah-ibadah yang lainnya. Sungguh beruntung orang yang masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang tarawih rahimani wa rahimakumullah. Setiap perintah dan larangan Allah itu untuk kemaslahatan makhluknya, terutama bagi hamba-hamba yang beriman yang melaksanakan perintah dan larangan Allah. Sami'na wa ata'na. Al-mu'min kaisun fatinun. Orang beriman itu cerdas, pintar, karena ia mengetahui bahwa setiap perintah dan larangan Allah itu untuk kemaslahatan dirinya di dunia yang sebentar ini dan untuk selama-lamanya di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hikmah dalam melaksanakan perintah Allah, khususnya ibadah saum di bulan Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan mendidik kita terbiasa bangun tengah malam untuk sholat malam. Bisa karena terbiasa. Gemblengan 30 hari cukup jitu mencetak pribadi yang terbiasa sholat malam. Aman huwa qanitun ana al-laila sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam dengan mereka yang lelap dalam tidur? Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridha Allah, yang mengharapkan ampunan Allah, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Ini retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah diketahui, pasti beda. Betapa mulianya, betapa agungnya hamba yang bangun di tengah malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, Ramadan mendidik kita untuk beristighfar di waktu sahur. 2 ayat pujian Allah bagi hamba yang beriman. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Dijumpai para malaikat, mereka minta ampun di tengah malam kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka minta ampun di waktu sahur. Ternyata ketika seorang hamba semakin menikmati ibadah, semakin dekat kepada Allah, semakin hebat istighfarnya kepada Allah. Rasulullah adalah hamba Allah yang sangat-sangat dekat kepada Allah. Ia adalah makhluk terpilih, khatamul anbiya'i wal mursalin. Ternyata beliau banyak istighfarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, Ramadan melahirkan pribadi yang zuhud. Ia bisa menahan sesuatu yang dibolehkan. Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan yang halal. Makan, minum, hubungan suami istri,
diajarkan untuk dikendalikan. Yang halal saja orang beriman bisa kendalikan, apalagi yang haram. Zuhud bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Ia miliki, hanya saja ia tidak dimiliki dunia, tidak dikuasai oleh dunia. Makin kaya ia makin dermawan, makin tinggi jabatan ia makin amanah, makin populer ia makin teladan, makin alim ia makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, dari sekian hikmah yang mengembirakan, dari semua yang mengembirakan adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang saum karena iman dan ihtisaba, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena inilah yang berbuah ampunan. Karena tidak semua yang berpuasa mendapatkan ampunan. Lalu siapa yang mendapatkan ampunan? Karena iman dan ihtisaba. Ihtisaba artinya adalah koreksi. Ia bermuhasabah diri. Apa yang perlu kukoreksi dari diriku? Apa yang perlu kuperbaiki dari diriku? Ia pemarah, dia berazam. Ramadan ini aku Ramadankan sifat marahku. Ramadan artinya adalah pembakaran. Yang dibakar tentu hal-hal yang tidak baik. Tadinya dia sering bermaksiat, aku Ramadankan maksiatku. Ia taubatan nasuha, maka taubatan nasuha membawa hadiah bagi dirinya, yaitu ampunan seluruh dosa-dosanya. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia, semoga dengan saum di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melembutkan hati kita dan meringankan langkah kita untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.